So guys, hari ni kita nak reaction lagi satu berita yang amat pelik sikit lah bunyinya. Katanya di sini Brunei jual kapal perang super canggih dengan harga murah ke TNI Angkatan Laut. Wow, kenapa dia jual sangat murah kepada TNI Angkatan Laut? Jom kita sama-sama tonton dan reaction. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukannya apa guys? Supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itu yang dimaukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Bagi-Bagi Channel. Bagi-Bagi ni kini subscribernya adalah 585 subscriber. Oh, sangat banyak, setengah juta guys. Wow, bukan kaling-kaling nak dapatkan subscriber banyak macam tu. Anda boleh pergi ke channelnya, support channelnya dan sokong channelnya agar ia lebih bersemangat untuk membuat konten-konten terbaru untuk anda semua. So, tajuk yang kita nak reactionkan adalah tenteranya kalah jauh dari TNI. Brunei jual kapal perang super canggih dengan harga murah ke TNI Angkatan Laut. Wow, yang seperti saya katakan dalam intro mula-mula tadi Okey, tapi sebelum tu jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Okey guys, tanpa berlengah lagi dan tanpa membuang masa, jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Brozul Channel. 2000 years later. Jom kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Kenapa Brunei jual super canggih kapal perang super canggih dengan harga murah ke TNI Angkatan Laut Oh, nak tahu juga ni kenapa. Oh, Brunei ni Indonesia ni banyak benda-benda yang dapat murah daripada Jepang, daripada Jepang, daripada Bagi-Bagi. Kekuatan Brunei. militer Indonesia memang merajai Asia Tenggara, namun kita semua tahu TNI masih kekurangan alutsista di segala postur. Baik darat, laut dan udara Indonesia masih perlu peningkatan, dan ya pemerintah kita sedang mengupayakan hal itu meskipun tak secepat yang dibayangkan. Betul? Sahabat Bagi-Bagi, upaya peningkatan pertahanan ini pun turut dicanangkan oleh pemerintahan Brunei. Wow. Yang lebih mencengangkan, negara tetangga kita yang satu ini rupanya tak memiliki jet tempur untuk angkatan udaranya bos. Di lini angkatan laut pun juga, Sultan Hassanal Bolkiah belum bisa membelikan Royal Brunei Navy kapal selam. Padahal kapal selam merupakan senjata paling strategis untuk menjaga lautan sebuah negara. Di saat Indonesia telah memiliki lebih dari satu kapal selam dan bahkan membuatnya sendiri, Brunei justru tidak memiliki sama sekali, dan inilah yang menjadi perhatian negara yang satu ini. Dikutip dari Janes.com, kekuatan Royal Brunei Navy sendiri bertumpu pada kapal patroli lepas pantai Darussalam kelas sebanyak 4 unit saja. 4 unit saja. Sangat jauh berbeda dengan kekuatan TNI AL di mana satuan kapal eskorta Komando Armada 2 Indonesia saja diperkuat dengan light frigate Marta Dinata kelas dan korvet Diponegoro kelas. Kemudian untuk patroli laut jarak dekat, AL Brunei mengandalkan 4 unit Ijtihad kelas dan 2 unit Fast Attack Craft Musta'id kelas serta Waspada kelas. Sedangkan TNI AL padu padanya ialah KCR 40-60 meter buatan dalam negeri yang jumlahnya sudah mencapai 2 digit itu. Untuk pertahanan pantai Royal Brunei Navy kemampuannya amat terbatas lantaran cuma ada 5 unit KH-27 kelas yang bersenjatakan senapan mesin kaliber 7,62 mm. Ya memang berbeda, bisa dilihat dari luas wilayahnya. Indonesia wilayahnya luas dengan lautan yang luas pula, otomatis armada tempur lautnya harus sepadan. Meskipun kita masih jauh mengungguli Brunei, nyatanya angkatan laut kita masih cukup tertinggal bos. Jadi kita tidak boleh berpuas hati terlebih dahulu, karena masih banyak yang harus dibenahi. Tak terkecuali akuisisi kapal selam baru untuk meningkatkan stabilitas di lautan. Dan begitu pun dengan Brunei, apabila Royal Brunei Navy mengakuisisi setidaknya 2 kapal selam, maka pertahanan negeri Sultan Hassanal Bolkiah itu bakal meningkat drastis.
Sahabat bagi-bagi, Indonesia memang lebih unggul dari Brunei, namun siapa sangka Angkatan Laut Brunei pernah menawarkan kapal perang kepada Indonesia dengan harga yang sangat murah. Wow, Percaya betul, nggak betul. percaya, kenyataannya memang benar bos. Dikutip dari zonajakarta.com, Brunei pernah menjual kapal perang yang baru saja dipesan untuk mereka kepada TNI AL seperti yang sudah admin katakan di awal bahwa Brunei pun tengah memodernisasi alutsistanya. Untuk itulah mereka memesan 3 kapal perang korvet dari Inggris, namun sayang kapal yang mereka pesan tak sesuai harapan. Ya karena itulah Brunei akhirnya menjualnya dengan harga murah kepada Indonesia. Saat itu Brunei pun tak mempermasalahkan harga akhir penjualan kapal perangnya ke Indonesia, karena kita tahu Indonesia dan Brunei memang begitu dekat. Ya. Sahabat bagi-bagi, memang benar Indonesia membeli dengan harga murah, namun persoalan ini juga menuai kritik dari berbagai kalangan. Banyak yang bertanya-tanya mengapa kapal yang gagal tidak memenuhi standar spesifikasi teknis harus dibeli. Apakah pemerintah tidak khawatir setelah dibeli malah tidak bisa dipakai? Ya jelas pertanyaan semacam ini akan muncul, lantaran Indonesia membeli kapal bekas angkatan laut lain bukan beli baru. Mungkin pertanyaan semacam ini juga muncul ketika pemerintah kita berniat membeli kapal selam bekas ya? Mengapa tidak membeli yang baru saja, agar keamanannya lebih terjamin? Namun kembali lagi, semua keputusan pemerintah, jadi kita nggak bisa apa-apa ya? Nah sahabat bagi-bagi, menjadi kekuatan utama ASEAN memang sudah semestinya Indonesia kuat bukan cuma katanya, tapi memang kenyataannya. Dan ini yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk terus meningkatkan pertahanan di segala lini. Sobat sekalian, berita yang admin sampaikan kali ini sedikit flashback dan ternyata hampir persis dengan kejadian di masa sekarang. Lantas bagaimana menurut kalian? Apakah membeli alutsista bekas dengan harga murah merupakan solusi untuk modernisasi kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalam. Thank you for watching. Oh guys, so kita dah tonton dan reaction sama-sama tadi bagaimana katanya Brunei jual kapal perang super canggih dengan harga murah ke TNI Angkatan Laut kerana mereka telah memesan kepada Inggeris. Jadi kapal yang dia beli tu dia rasa macam tak sesuai dan dia tak suka dengan kapal tersebut. Jadi kapal itulah yang dia jual kepada Indonesia semula. So Indonesia membeli dengan harga yang sangat murah lah. Memang untunglah sebab kapal perang tersebut adalah yang canggih, yang hebat, tapi Brunei tak nak, dia tak mahu. Dia nak dengan apa yang dia pesan tu, dia nak yang macam tu, tapi lain pula yang dia dapat. Jadi Indonesia pula yang membeli semula daripada Brunei. Tapi tak apa, benda masih bagus, benda masih elok lagi, tak salahnya. Dan begitu juga dengan alutsista yang lain seperti admin kata, kenapa Indonesia banyak juga membeli alutsista yang terpakai bekas daripada negara lain guna. Tapi bagi saya kan, selagi perkara tu masih bagus, alutsista tu masih elok diguna, tak salah kita beli. Macam kita beli sebuah handphone kan, sebuah smartphone ataupun handphone tu tadi. Kalau handphone tu masih elok lagi dengan harga yang murah, contohnya iPhone, kalau kita beli baru 5,000, kalau kita beli yang sudah terpakai mungkin 2,500, separuh daripada harga yang baru. Tapi kalau dia masih elok lagi, tak salah kita belikan, betul tak? Dan begitu juga Malaysia pun sama, ada juga membeli yang bekas-bekas yang terpakai alutsista daripada negara lain. Yang penting benda tu masih elok, bukannya kita beli yang tak elok kan. Kalau yang tak elok tu buat apa kita nak beli? Kerajaan kita pun tahulah apa yang mereka beli dan apa yang mereka nak pakai, so mereka lebih tahu lagi. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Jika ada tersilap kata dan tersilap cakap dan banyak lagi lah benda yang silap saya perbualkan ataupun perkatakan, saya mohon maaf kepada anda semua kerana saya tidak lepas daripada melakukan kesilapan. So guys, tanpa sokongan anda, tanpa dukungan anda kepada Brozul Channel, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Terima kasih kepada anda semua. So sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Goodbye guys. Bye bye.